Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Seorang anggota polisi dari Satlantas Polres Kebumen memiliki kemampuan pengobatan patah tulang, stroke, dan lainnya. Adalah Lanjar Pamuji. Meski sebagai anggota polisi dan terbilang masih muda, ia tak malu dan tak segan dalam membantu warga sebagai ahli pengobatan. Dalam pengobatannya, Lanjar menangani warga yang mengalami patah tulang dengan cara sangkal putung. Menurut Lanjar, keahlian dalam pengobatan yang dipraktekkan ia dapat dari turunan orang tua dan sudah dijalankan selama 11 tahun. Saat dikonfirmasi di ruang praktek Kamis tanggal 27 bulan 1 2022, Lanjar menuturkan semua pengalaman hingga apa yang diperoleh saat ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, keahlian yang saya dapatkan adalah turunan dari orang tua saya, yakni almarhum Bapak Sandiarjo Diman, tepatnya di Sempor. Saya merupakan dua bersaudara. Dalam hal pengobatan ini hanya menurunkan kepada saya. Kakak saya sebagai anggota polisi dan bertugas di Polsek Buayan, Polres Kebumen. Meski saya juga sama sebagai anggota polisi, namun karena ini adalah amanat atau warisan yang diberikan dari orang tua saya, dan menurut saya tidak menjadi masalah. Dalam menangani pasien saya lakukan setelah selesai lepas dinas, sehingga tidak mengganggu waktu dinas atau tanggung jawab saya sebagai anggota Polri. Untuk pengobatan pasien patah tulang adalah sangkal putung, namun seiring waktu pengembangan ketika ada pasien yang mengalami stroke, saraf kejepit, kita bisa tangani. Disinggung mengenai biaya, Lanjar menjelaskan semua kembali kepada tingkat penyakit dari pasien. Seperti contoh pasien saraf kejepit, estimasinya dari racikan obat, karena dalam racikan obat untuk penyakit tersebut ada racikan untuk saraf. Pemulihan tulangnya juga obat perangsang tumbuhnya tulang. Yang pasti untuk biaya estimasinya jauh lebih terjangkau. Pengobatan patah tulang itu awal mulanya seperti apa? Alhamdulillah, saya turun-temurun dari mungkin terdahulu mbah saya, turun ke bapak saya, almarhum Bapak Sandiarjo Diman, tepatnya di Sempor, Jatinegara, kecamatannya Sempor. Itu seperti itu. Saya turunan dari Bapak Sandiarjo. Ya. Itu memang putranya Pak Sandiarjo itu hanya panjenengan yang bisa atau mungkin ada yang lain nih, Pak? Alhamdulillah, untuk sementara saya yang bisa. Saya dua bersaudara. Alhamdulillah kakak saya dinas di Polsek Buayan. Itu seperti itu. Terus untuk membagi waktu seperti apa, Pak? Ini kan jenengan kan sebagai anggota Polri lah ya, membagi tugas waktu antara pengobatan dengan dinas. Alhamdulillah, pada saat saya lepas dinas, saya sudah janjian sama tamu atau pasien. Itu seperti itu. Jadi terjadwal, saling hubungan, interaksi antara pasien dengan saya. Tepatnya nanti untuk penanganan pasien sudah terjadwal, itu seperti itu. Jadi tidak mengganggu waktu dinas gitu ya? Alhamdulillah tidak. Ya. Terus pengobatan seperti apa yang jenengan berikan kepada masyarakat? Untuk khususnya kalau orang terdahulu bilang itu sakal putung. Tapi pengembangan saya menangani stroke juga menangani. Alhamdulillah penanganan metodenya juga ketemu. Terus saraf kejepit, alhamdulillah metodenya juga ketemu. Ini untuk ramuan-ramuan, Pak? Alhamdulillah ramuan-ramuan itu ramuan turun-temurun. Dari minyaknya itu turun-temurun, yang ramu itu ramuan sendiri. Itu seperti ini. itu. Maaf, Pak. Bapak kan sebagai anggota Polri ya, Pak? Nah, untuk pengobatan kayak gini, sedangkan jenengan kan masih muda usianya kan, Pak? Iya. Ini nggak minder, Pak? Alhamdulillah saya nggak minder. Baik itu hari tak pakai semua. Nggak ada hari pantangan, alhamdulillah nggak ada. Itu seperti itu. Apa yang menjadikan Bapak nggak minder, Pak? Ya alhamdulillah, mungkin saya dari kecil sudah melihat almarhum bapak saya untuk menangani. Itu seperti itu. Jadi saya tata dalam pengolahan atau membetulkan posisi tulang yang patah, itu seperti itu. Ya. Terus gini, Pak, sedikit ini terkait dengan biasanya masalah biaya, Pak. Ini iya, tolong disampaikan kepada masyarakat. Insya Allah kalau biaya saya estimasi dari obat-obatan racikan tersebut, estimasi masih terjangkau. Itu seperti itu. Ngitung pengeluaran dari racikan obatnya, karena obatnya itu termasuk ada yang buat saraf, otot sarafnya karena pemulihan di tulangnya,
juga obat perangsang tumbuhnya tulang itu seperti itu. Semua ramuan bikin sendiri, Pak? Kalau ramuan saya ngeraciknya itu langsung mungkin kalau orang ngomong obat Cina ya, itu seperti itu. Tapi namun sudah tak padukan antara satu sama yang lain, dan minum obatnya nggak ada yang bareng, jamnya sudah ditentukan, itu seperti itu. Oh ya, sedikit lagi Pak, terkait dengan kegiatan ini kan keahlian ya, suatu keahlian panjenengan atau punya kelebihan. Nah itu dari pihak mungkin Kapolres sendiri di wilayah Kebumen sudah mengetahui atau anggota-anggota yang lain? Alhamdulillah dari Bapak Kapolres, turun-temurun pergantian Pak Kapolres, alhamdulillah mengetahui saya dalam menangani sakal putung itu, penanganan patah tulang. Ya alhamdulillah anggota-anggota yang lain pun, komandan-komandan yang lain pun mengetahui. Itu seperti itu. Berarti semua mendukung, Pak ya? Alhamdulillah semua mendukung. Oh, ya. Ada himbauan untuk masyarakat mungkin atau pasien yang sudah pernah ditangani sama jenengan? Alhamdulillah himbauannya tetap kita berhati-hati karena patah tulang itu sering terjadi untuk kecelakaan atau kepleset, itu seperti itu. Berhati-hati dalam kegiatan itu seperti itu. Untuk buka praktek sendiri ini dimulai dari kapan, Pak? Saya alhamdulillah memasuki buka praktek untuk ini 11 tahun. Iya, sudah 11 tahun ini. Oh ya, kalau untuk alamatnya Pak tolong disebutkan sini Pak. Alhamdulillah saya bertempat tinggal di Gemak Sekti Kebumen, RT 1 RW 3 untuk gangnya. Untuk tepatnya kalau lingkupnya itu RT 2 RW 3, itu seperti itu. Dari barat asrama ke utara kurang lebih 800 meter. Ada Tugu RT 1 RW 3, belok kiri masuk, ada pertigaan, terus belok kiri naik ke atas, rumah atas sendiri, itu seperti itu. Oke. Harapannya, Pak? Harapannya saya pun dalam penanganan judulnya buat jembatan kesembuhan, itu seperti itu. Baik nanti saya harapannya turunan saya juga mewarisi untuk perihalnya pengembangan penanganan sakal putung atau patah tulang ini. Jadi membantu masyarakat lah gitu. Iya, intinya membantu yang membutuhkan, Pak. Ya, masyarakat. Terima kasih Pak. Yati warga Karanganyar Kebumen menyampaikan pengalaman ketika ia memilih pengobatan sangkal putung di tempat Lanjar Pamuji. Di samping penyembuhan dirasa signifikan, terkait biaya juga terjangkau. Iya Pak, Ya, ini Bapak lagi dalam proses apa kesini nih Pak? ya. Proses kesini lagi acara apa? Nganter kakak aja ini. Nganter kakak. Kenapa tuh Pak? Kemudian jatuh di depan rumah. Di depan rumah. Dulu pernah tetangga ada di pelarangan itu kecelakaan. Dibawa ke sini gitu. Jadi ketok tular. Ketok tular. Nakak itu kemarin gimana? Ada perubahan-perubahan seperti apa? Ini baru ditangani 1 minggu. Ini mau dibongkar, mau dicek lagi, di terapi lagi. Berarti Yati mengatakan sejak terjatuh ia sudah 2 kali datang ke pengobatan Bapak Lanjar Pamuji dan alhamdulillah sudah banyak perubahan. dengan bahasa apa? Yati, Mbak Yati. Aslinya mana Mbak? Karanganyar. Karanganyar. Ini kenapa Mbak? Tangannya jatuh ya. Sudah berapa hari di sini Mbak? Ini berarti udah seminggu ini. Sudah seminggu ya. Itu patah atau gimana? Patah. Patah ya. Kenapa memilih diobatin di sangkal putung ini daripada harus operasi itu? Kenapa memilih itu? Ini bagus hasilnya gitu. Oh, hasilnya bagus ya. Nah ini dari seminggu ini ada perbedaan apa? Ya lumayan. Lebih baik ya. Baru kedua ini Pak. Ini kontrol. Sudah berapa kali di? Oh, Ini baru kedua kali ini. 2 kali ini ya. Berarti berapa hari sekali kontrol? Seminggu. Seminggu sekali gitu ya. Berarti baru 2 kali ini kontrolnya ya. Rasa perbedaannya gimana? Ya lebih enakan. Lebih enakan ya. Terus kenal sama ini Pak sama? Oh Pak Anjar. Pak Anjar ini? Adik saya. Oh, yang informasi ke jenengan gitu ya. Oh, Pak Fadli. Sebelumnya nggak tahu kalau Pak Anjar itu bisa ngobatin sangkal putung ini ya. Ya, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi memang ada yang bawa ke sini gitu ya.
Lain halnya Gito, warga Dukuh Ampel, Kelurahan Karangsari, Kebumen, ia mengalami saraf kejepit akibat jatuh bersama barang yang ia angkat. Ia menderita sakit selama 4 bulan. Gito sudah berusaha berobat hingga kemana-mana, namun hasilnya belum ada perbaikan. Menurut Gito, ia disarankan untuk berobat ke pengobatan Lanjar Pamuji oleh seorang pensiunan pegawai kabupaten. Hingga akhirnya ia turuti saran tersebut. Dari Kebumen, Jawa Tengah, reporter Suroyo Tunjang Darsono, Kabar 1 Nusantara melaporkan.